Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 hari ini? Pak Teguh harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kali ini Pak Teguh akan mengulang sedikit pembelajaran yang kemarin, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Yang pertama yaitu tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu bergerak. Yang ketiga yaitu bernafas. Yang keempat yaitu berkembang biak. Dan yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Sedikit mengulik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin Pak Teguh sudah memberikan tugas. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu dengan makan, yaitu ada yang karnivora, omnivora, herbivora. Nah, karnivora itu makhluk hidup pemakan, karnivora pemakan daging. Kalau herbivora pemakan tumbuhan, kalau omnivora itu pemakan segala, jadi bisa makan tumbuhan dan juga makan daging. Nah, salah satu ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Apa maksudnya berkembang biak? Maksudnya berkembang biak itu yaitu bertambah banyak. Nah, makhluk hidup berkembang biak ada 3 cara. Yang pertama bertelur, istilahnya ovipar. Yang kedua yaitu seperti kita melahirkan, yaitu vivipar. Yang ketiga yaitu ovovivipar, yaitu bertelur dan juga melahirkan. Nah, bagaimana Pak Teguh cara membedakan makhluk hidup yang melahirkan dan juga yang bertelur? Caranya mudah. Kita bisa mengenali hewan atau makhluk hidup itu melahirkan atau bertelur itu dengan cara melihat ini, daun telinga. Kalau kita ini kan mempunyai daun telinga, berarti kita itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Coba kita amati ayam. Kita amati ayam, apakah ayam memiliki daun telinga? Nah, ayam tidak memiliki daun telinga, maka dari itu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya Pak Teguh akan menerangkan kepada kalian tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Perhatikan penjelasan Pak Teguh berikut. Pada kali ini Pak Teguh akan mengajarkan kepada kalian tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Jadi kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka itu berarti bilangan ribuan. Contohnya 4000. Nah, ini 4 angka 1, 2, 3, 4. Ini ribuan, 4000. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa menyimpan? Yaitu dengan cara bersusun pendek. Nah, ketika kita menjumlahkan bilangan 4 angka, kita harus memperhatikan nilai tempat bilangannya. Seperti contohnya, Pak Teguh ada contoh soal. Nah, kita langsung ke contoh soal. Pak Teguh ada soal 1205 ditambah 2143 sama dengan berapa? Nah, caranya kita dapat mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Kita susun 1205 kemudian ditambah 2143.
Nah, kemudian dijumlah. Nah, kalian harus memperhatikan nilainya. Maksudnya gimana Pak Teguh? Memperhatikan nilainya ketika bersusun itu harus sama. Misalnya ini 5, satuan 5 dengan 3, puluhannya dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Gak boleh kalian menyusunnya seperti ini. 1205 ditambah 2143. Nah, kalau gini salah. Ini salah karena apa? Karena 5-nya dijumlahkan dengan apa ini? Gak ada. Ini puluhannya dijumlahkan dengan satuan, berarti salah. Ini ribuannya dijumlahkan dengan siapa? Gak tahu ya. Harus bersusun rapi ini dengan nilai yang sama. Coba kita kerjakan contoh soal dari Pak Teguh ini. 5 ditambah 3, 5 ditambah 3 yaitu 8. Nah, kita mulai menjumlahkannya dari belakang, dari satuan dulu, kemudian ke puluhan 0. Ini puluhannya 0 ditambah 4, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lanjut ke ratusan. Ratusan yaitu 2 ditambah dengan 1, 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Titik, ini titik. Nah, kemudian ke depannya lagi yaitu 1, 1 ditambah 2 yaitu 3. Hasilnya yaitu 3348. Ini untuk contoh soal dari Pak Teguh. Kemudian ada contoh soal selanjutnya lagi, yaitu Pak Teguh kasih soal 2405 ditambah dengan 3273. Berapa? Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun pendek dengan memperhatikan nilai tempat bilangannya. Caranya tinggal kita susun saja. 2405 ditambah dengan 3273. Kita susun, kita tambahkan, kita cek dulu apakah nilainya sudah sama, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, kalau sudah sama baru kita bisa menjumlahkannya dari belakang. Yang pertama yaitu 5 ditambah 3, 5 ditambah 3 yaitu 8. 0 ditambah 7, iya betul 7. Selanjutnya ke ratusan, 4 ditambah 2 berapa? Ya 6. Selanjutnya yaitu ke ribuan. Ribuan yaitu 2 ditambah 3. 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, hasilnya yaitu 5678. Sudah bisa anak-anak? Nah, kalau sudah bisa, Pak Teguh ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, sekian penjelasan dari Pak Teguh mengenai operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Pak Teguh harap kalian bisa memahami. Jika masih kurang paham, bisa menghubungi Pak Teguh. Kurang lebihnya Pak Teguh minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.